Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah, insya Allah kita semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah Azza wa Jalla ya nak. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan materi pembelajaran kita masih di tema 5 subtema 1. Namun kita sampai di penghujung tema 1 ya nak. Kita masuk ke muatan kita yang terakhir. Pada pembelajaran kali ini Ibu akan masuk ke muatan PPKN dan PJOK sekaligus ya nak. Oleh karena itu, anak Ibu bisa siapkan semangatnya, siapkan semua alat tulisnya, siapkan semua peralatan belajarnya agar apa yang Ibu berikan dapat anak Ibu catat bagian-bagian yang pentingnya nak. Oleh karena itu, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, kita mulai kegiatan kita dengan berdoa kepada Allah untuk mengharapkan keberkahan, keridhaan dan kelancaran dari Allah Azza wa Jalla ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini, Ibu akan masuk ke muatan PPKN ya nak ya. Diharapkan setelah anak Ibu menyimak apa yang Ibu jelaskan pada video kali ini, anak Ibu itu mampu menunjukkan sikap bersatu dalam keberagaman, serta anak Ibu juga mampu melakukan aktivitas yang menunjukkan sikap bersatu dalam keberagaman. Ya. Berikutnya, ayo kita mengamati. Nah, menyebutkan sikap dari contoh dalam bentuk sikap keberagaman ya nak. Nah, anak ibu telah ketahui bahwa negara kita Indonesia itu memiliki berbagai keberagaman, baik diantaranya keberagaman suku, kebudayaan, dan hasil alam. Bentuk wilayah Indonesia yang merupakan kepulauan ini itu membuat bangsa Indonesia itu memiliki banyak suku. Nah, keberagaman suku bangsa tersebut tidak akan menjadi masalah jika kita memiliki sikap toleransi. Lalu, apakah itu sikap toleransi, nak? Nah, pada pembelajaran kita di tema-tema yang terdahulu, Ibu sudah pernah jelaskan apa itu toleransi. Nah, Ibu bantu mengingatkan ya bagi anak Ibu yang telah lupa. Toleransi itu artinya kita bersikap menghargai keberagaman dan segala sesuatu yang berbeda dengan diri kita. Dengan sikap toleransi, kita dapat menerima keberagaman yang ada dan dapat hidup berdampingan dengan baik. Keberagaman yang ada pun tidak akan dipandang sebagai suatu pembeda. Nah, anak Ibu bisa lihat pada gambar yang Ibu tampilkan. Di situ terdapat berbagai macam kalangan masyarakat. Atau bisa juga ini dilakukan di sekolah. Anak Ibu bisa sebutkan contoh sikap bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekolah. Apa sebagai contoh dari bentuk sikap bersatu? Ya, yang pertama kita bisa melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Itu merupakan salah satu dari contoh bentuk sikap bersatu dalam keberagaman. Karena di dalam kelas atau di dalam suatu lingkungan sekolah, pasti anak ibu memiliki banyak keberagaman dari masing-masing teman. Baik itu keberagaman suku ataupun keberagaman yang lainnya. Namun hal tersebut bukan menjadi bagian dari pembeda untuk tidak bersatu dalam keberagaman. Nah, keberagaman suku bangsa, bahasa daerah, makanan khas, lagu daerah, dan tarian daerah juga itu merupakan contoh kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Allah atas keberagaman yang merupakan kekayaan dari bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Karena tidak banyak dari negara-negara lain yang memiliki banyak keberagaman seperti negara kita. Jadi kita harus mensyukuri adanya perbedaan-perbedaan seperti makanan khas, lagu daerah ataupun tarian daerah, bahasa daerah yang merupakan ciri dari bangsa kita. Seperti halnya di kelas juga. Nah, meskipun terdapat banyak keberagaman, anak ibu dapat melaksanakan kegiatan belajar dengan baik. Nah, anak ibu juga bisa bergembira, bermain bersama teman-teman, belajar bersama, mengerjakan tugas kelompok dengan penuh tanggung jawab. Walaupun anak ibu berasal dari suku yang berbeda-beda ataupun berasal memiliki kesukaan makanan yang berbeda.
itu tidak menghalangi anak ibu untuk dapat melaksanakan sikap bersatu di lingkungan sekolah. Nah, semua itu bisa terlaksana kalau anak ibu menyadari akan pentingnya bersatu dalam perbedaan. Berikutnya, nah, mari kita mengamati keberagaman dari kebudayaan di Indonesia ya, Nak. Nah, Indonesia memiliki banyak keberagaman. Keberagaman itu bisa juga melainkan suku bangsa ataupun makanan khas. Nah, Indonesia itu memiliki banyak daerah-daerah dengan makanan khas tertentu. Setiap daerah di Indonesia itu memiliki makanan khasnya masing-masing. Ada gudeg dari Yogyakarta, lalu ada kerak telur dari Jakarta, dan sebagainya. Bahkan di Riau juga ada makanan khas tertentu ya, Nak ya. Adakah dari anak ibu yang telah mengetahui makanan khas kita? Coba anak ibu, bisakah anak ibu ketahui apa makanan khas dari Provinsi Riau? Ya, tentu saja ya Nak ya, makanan khas dari Pekanbaru atau dari Provinsi Riau yang terkenal itu ya bolu kemojo, kemudian ada juga es laksamana mengamuk, mie sagu, es air mata pengantin ataupun yang lainnya. Nah, anak ibu itu merupakan salah satu bentuk dari keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia. Seperti yang ibu tampilkan di video anak ibu, bisa lihat di beberapa daerah itu memiliki pakaian adat tertentu, rumah adat tertentu, serta musik tradisional tertentu. Namun, musik tradisional ini tidak kita pelajari ya Nak, hanya sebagai pengetahuan anak ibu saja. Kalau di Indonesia itu memiliki berbagai macam kebudayaan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, itu di daerah Jawa Tengah, itu pakaian adatnya berupa kebaya, dengan rumah adatnya rumah joglo, dan musik tradisionalnya adalah gamelan. Nah, keberagaman yang dianugerahkan oleh Allah ini merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Kita harus bangga dengan adanya keberagaman tersebut. Namun, rasa bangga yang dimaksud itu bukanlah rasa bangga yang membuat kita menjadi sombong. Rasa bangga yang dimaksud itu membuat kita menjadi anak bangsa yang mampu menampilkan keberagaman sebagai keunggulan sehingga memupuk sikap untuk percaya diri. Nah, sebagai bentuk wujud kita bangga akan keberagaman kita di bangsa Indonesia ini, sebagai salah satunya, itu anak ibu tidak malu menampilkan ciri khas dari masing-masing daerah. Tentu saja yang tidak menyalahi aturan agama kita ya Nak ya. Misalnya seperti pakaian adat, namun pakaian adat yang menutupi syariat. Tapi kalau pakaian adatnya membuka aurat, itu tidak boleh ditampilkan ya Nak. Kemudian juga berbagai macam keberagaman dari makanan khas yang sudah ibu bahas tadi ya. Kemudian anak ibu juga mempelajari budaya dan ciri khas dari daerah masing-masing serta daerah lain. Kemudian anak ibu juga bisa menghargai keberagaman yang ada serta turut menjaga, melestarikan, dan menjaga ciri khas dari daerah Indonesia. Nah, anak ibu bisa memberikan tanggapan bagaimana menanggapi keberagaman kebudayaan. Anak ibu bisa diskusikan bersama orang tua. Apa yang harus kita lakukan terhadap keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia ini? Sebagai wawasan bagi anak ibu untuk menghadapi berbagai macam perbedaan yang ada di negara kita Indonesia ya Nak. Berikutnya. Mengamati keragaman dari masyarakat. Indonesia memiliki keberagaman kebudayaan yang merupakan kekayaan bangsa kita Indonesia ya Nak. Nah, budaya-budaya daerah yang sangat beragam ini merupakan anugerah yang patut kita syukuri. Oleh karena itu, kita wajib melestarikannya. Kegiatan gelar budaya di sekolah itu juga sebenarnya perlu kita lakukan. Namun, karena kondisi kita sedang pandemi, kita tidak bisa melaksanakannya ya seperti yang dilaksanakan di buku tema, yaitu ada pameran makanan khas ataupun pameran mengenai ciri khas dari masing-masing daerah. Namun kegiatan ini anak ibu bisa tetap dilakukan di rumah dengan cara berdiskusi dengan orang tua, berasal dari manakah
ibunya, berasal dari manakah ayahnya. Kemudian anak ibu bisa tanyakan masing-masing makanan khas dari masing-masing daerah ibu dan ayahnya. Untuk sebagai pengetahuan anak ibu. Begitu juga dengan pakaian adatnya, rumah adatnya, serta yang berkaitan dengan ciri khas daerah tersebut. Kegiatan melestarikan budaya daerah itu tidak juga harus dilakukan ketika kita tatap muka. Yaitu bisa juga dilakukan ketika anak ibu sekarang ini berada di rumah. Kita bisa mulai dari lingkungan yang kecil ya nak ya. Anak ibu bisa tanyakan dari keluarga yang terdekat. Tentu saja walaupun anak ibu memiliki banyak perbedaan dengan teman sekelas, anak ibu tetap bisa melaksanakan sikap persatuan ya nak. Karena itu tidak menghalangi untuk anak ibu bersatu dalam keberagaman. Dan itu merupakan salah satu bentuk pengamalan sila ketiga dari Pancasila ya, yaitu Persatuan Indonesia. Apakah anak ibu sudah memahami apa yang ibu jelaskan? Insya Allah paham ya nak ya. Nah, anak ibu bisa mengulang-ulang kembali apa yang ibu jelaskan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Nah, berikutnya kita akan masuk ke pembelajaran kita yang PJOK ya nak, yaitu kita akan masuk ke gerak bertumpu. Pada pembelajaran kita di semester 1 terdahulu, kita sudah pernah membahas mengenai gerak bertumpu. Adakah dari anak ibu yang masih mengingat apakah itu gerak bertumpu? Betul sekali. Gerak bertumpu adalah sebuah gerakan di mana anggota badan kita ditumpukan pada salah satu anggota tubuh yang lain. Atau biasanya bertumpu menggunakan kaki ke tanah. Nah, pada pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas gerak bertumpu dalam senam lantai dan gerak keseimbangan. Nah, tujuan pembelajaran kali ini, anak ibu diharapkan mengetahui kombinasi dari gerak bertumpu dan keseimbangan dengan benar, serta anak ibu mampu mempraktikkan gerak bertumpu dan keseimbangan dalam aktivitas senam lantai dengan benar. Nah, anak ibu, silakan anak ibu lihat bentuk dari gerakan bertumpu yang ibu tampilkan ya. Contoh dari gerakan bertumpu itu adalah gerak menirukan pesawat terbang. Nah, bagaimana cara menirukannya? Sebelum anak ibu melakukan kegiatan olahraga, seperti biasa, seharusnya kegiatan olahraga diawali dengan pemanasan. Hal ini bertujuan untuk membuat rileks semua otot-otot anak ibu sehingga tidak mengalami cedera atau kram ya. Nah, pada buku tema anak ibu di halaman 16, di situ ditampilkan contoh berdiri menirukan burung bangau. Nah, kita tidak boleh menirukan gerakan-gerakan atau suara-suara yang menyerupai hewan ya nak. Oleh karena itu, kita hanya membahas gerak bertumpu dan keseimbangan yang menirukan gerak pesawat terbang. Nah, bentuk gerakan ini bisa anak ibu contohkan dengan cara posisi badannya berdiri tegak untuk posisi awal, kemudian kedua tangan direntangkan ke samping, lalu badannya membungkuk bersamaan, kaki kiri diangkat sehingga posisi badan dan kaki menjadi tegak lurus. Lalu tahan gerakan ini selama 2 kali 8 hitungan. Kaki kanan menjadi tumpuan. Nah, dengan cara yang sama, ubahlah kaki kiri menjadi tumpuan. Lakukan gerakan ini berulang-ulang dan rasakan perbedaan antara bertumpu dengan kaki kanan dan kaki kiri. Mengapa demikian? Karena setiap dari kita itu pasti memiliki kebiasaan bertumpu ya nak, pada salah satu anggota kaki. Bisa jadi kaki kanan dan kaki kiri itu memiliki perbedaan rasa bertumpu dan keseimbangan yang berbeda-beda. Karena gerak menirukan pesawat terbang ini merupakan kombinasi dari gerak bertumpu dan gerak keseimbangan. Anak ibu bisa melatih gerakan ini untuk bagian dari olahraga ketika masa COVID ini, untuk menjaga kebugaran tubuh anak ibu di rumah. Berikutnya, anak ibu bisa mempraktikkan gerak bertumpu ya, dengan cara permainan dingklik oglak aglik dapat melatih keseimbangan anak ibu. Nah, pemain ini harus dapat berdiri dan melompat dengan satu kaki tanpa boleh jatuh. Nah, anak ibu bisa mempraktikkan gerak ini bersama saudara yang ada di rumah, seperti yang ditampilkan pada contoh yang ibu berikan ya.
Posisi yang pertama, anak ibu bisa contohkan dengan posisi berdiri tegak, kemudian berdiri dengan bertumpu di kaki kiri, lalu posisi berdiri dengan bertumpu di kaki kanan. Nah, biasanya permainan ini itu dilakukan oleh lebih dari satu orang karena agar permainannya lebih asik. Jadi anak ibu bisa gabungkan kaki yang tidak bertumpu menjadi satu, lalu anak ibu berjalan bersama. Kegiatan ini juga dapat melatih otot kaki sehingga lebih kuat. Nah, anak ibu, untuk pembelajaran kita kali ini, ibu cukupkan sampai di sini. Semoga anak ibu dapat mengambil manfaat dan faedah dari apa yang ibu jelaskan, dan semoga anak ibu memahami apa yang ibu jelaskan hari ini. Ibu ucapkan barakallahu fikunna. Ibu tutup pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.